Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Selsi Kaisar. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Brebes, jurusan di Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas mata kuliah kalkulus untuk mereview 3 tema yang berkaitan dengan kalkulus dengan teknik informatika. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengambil 3 judul. Ya, yang pertama yaitu penerapan Python pada fungsi turunan. Kemudian yang kedua itu ada penerapan Python dalam perhitungan turunan fungsi dua berubah dan visualisasi grafik 3 dimensi. Kemudian yang ketiga yaitu ada implementasi Python dalam matematika. Oke. Langsung saja nanti kita belajar, karena saya juga di sini baru, mahasiswa baru, dan alhamdulillah dapat tugas untuk mereview. Ya, Bismillah. Yang pertama yaitu untuk aspek review, ya, aspek dasar artikel. Untuk judul, ya, artikel yang pertama yaitu penerapan Python pada turunan. Kemudian yang artikel 2 ada penerapan Python dalam perhitungan turunan fungsi dua berubah dan visualisasi grafik 3 dimensi. Dan yang ketiga yaitu implementasi Python dalam matematika. Untuk jurnalnya yaitu jurnal Newton, ya, jurnal matematika, fisika, algoritma, dan sains. Untuk yang artikel kedua yaitu jurnal Arjuna, publikasi ilmu pendidikan, bahasa, dan matematika. Dan artikel yang ketiga yaitu mathematical and data analytic. Untuk ISSN yaitu 999 ya strip 9999. Nah, kemudian untuk yang di artikel 2 itu ada di 3021 8136, dan untuk yang kedua yaitu 3021 8144. Untuk yang artikel ketiga yaitu 3048 0787. Untuk volume dan halaman itu artikel yang pertama volume 1 nomor 1 halaman 26 sampai 28. Kemudian yang artikel kedua volume 3 nomor 1 halaman 76 sampai 83 ya, maaf. Kemudian untuk yang artikel ketiga yaitu volume 1 nomor 01. Untuk tahun terbit di artikel yang pertama itu tahun 2003, artikel 2 itu tahun 2025, dan artikel yang ketiga yaitu tahun 2024. Untuk tanggal 1 Desember, yang kedua itu ada 19 Maret, dan yang ketiga 20 Mei. Oke, langsung saja untuk struktur artikel yaitu untuk abstrak sendiri, ya. Pada ketiga artikel ini yaitu ketiga artikel yang di atas memberikan ringkasan tujuan penelitian yang jelas dan metode yang dilakukan dalam penelitian serta hasil yang didapat dari penelitian tersebut. Kemudian untuk pendahuluan, ya, ketiga artikel tersebut saling melengkapi terkait fungsi matematika, kalkulus atau turunan pada Python. Di artikel pertama yaitu penerapan Python dalam perhitungan turunan. Untuk artikel yang kedua membahas bagaimana matematika khususnya kalkulus multivarian. Sedangkan artikel yang ketiga itu membahas terkait implementasi Python dalam ilmu matematika. Untuk metode penelitian, ketiganya yang digunakan pada artikel pertama dan ketiga mempes dari literatur atau baca, ya. Sedangkan artikel yang kedua menggunakan metode pendekatan eksperimen, jadi langsung, ya, menggunakan aplikasi Python. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil pembahasan yaitu hasil dari ketiga penelitian tersebut menjelaskan bahwa Python tidak bisa lepas dari matematika, artinya saling berkaitan. Yang pertama yaitu untuk artikel pertama pembahasan fokus ke metode ini SymPy, ya. Kemudian yang kedua itu pembuatan grafik. Yang ketiga itu terkait dengan konsep matematika yang didapat karena proses berpikir. Kemudian kesimpulan. Untuk kesimpulan dari ketiga artikel tersebut, penelitian bisa menjelaskan berbagai fungsi matematika dalam pemrograman Python. Dalam menuntaskan persoalan matematika tingkat tinggi, kemudian juga penggunaan Python dengan SymPy memberikan ya pendekatan
yang efisien dan fleksibel dalam menghitung turunan serta menganalisis sifat-sifatnya dan juga bisa menunjukkan hasil perhitungan dalam bentuk grafik 3 dimensi. Untuk keaslian, ya, ketika artikel ini memberikan metode dalam mengatasi tantangan perhitungan menggunakan Python. Untuk referensi, ya, untuk referensi ini dari ketiga artikel tersebut ini didukung dengan referensi yang kredibel dan relevan sehingga memperkuat data yang digunakan untuk penelitian tersebut. Untuk kritik metode, ya, semua artikel hanya menggunakan satu metode penelitian, ya, harapannya untuk bisa bervariasi gitu ya, atau lebih dari satu. Nah, kemudian kesimpulan kualitas analisis, ya, ketika artikel tersebut menganalisis dengan jelas dan membuktikan hasilnya dengan masing-masing pembahasannya. Untuk relevan dengan topik, ya, untuk ketika artikel memiliki keterkaitan dalam penggunaan matematika dalam Python, jadi saling berkaitan, relevan dengan topik yang dibahas gitu ya. Kemudian untuk kontribusi pada teori penelitian, ketiga artikel memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya berupa penggunaan matematika dan library Python. Untuk hubungan tematik antar artikel, semua artikel ini sama-sama membahas fungsi matematika pada Python. Dan dari ketiga artikel ini masing-masing membahas kelebihan menggunakan library Python. Untuk perbedaan dan persamaan, untuk perbedaan dari ketiga artikel tersebut membahas berbagai fungsi matematika pada Python. Artikel yang pertama menggunakan library SymPy, kemudian artikel yang kedua NumPy, dan Matplotlib, ya, istilah kita juga masih belajar, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Dan yang ketiga yaitu merupakan pengaplikasian dasar dari matematika. Untuk persamaannya, semua artikel membahas keterkaitan matematika dengan Python. Jadi sama-sama membahas matematika dengan Python. Kemudian untuk ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Ide atau gagasan yang disampaikan dari ketiga artikel tersebut dapat mendorong bagi orang-orang yang mau belajar tentang teknologi, khususnya informatika, karena dari pembahasan artikel tersebut mudah dipahami. Untuk kelemahan yaitu kelemahan dari semua artikel itu hanya membahas satu jenis penggunaan library pada Python. Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Perlu penambahan contoh pembahasan supaya pembaca yang masih belajar bisa lebih memahami. Jadi harapannya itu untuk pembahasannya itu lebih bervariasi. Jadi untuk kami yang masih baru itu juga tahu bagaimana cara ataupun menemukan masalah-masalah yang nantinya mungkin akan muncul seperti itu, kayak studi kasus seperti itu. Hal yang perlu dikembangkan dari ketiga tersebut perlu penambahan pembahasan, mungkin kurang. Usulan pengembangan, penambahan studi kasus atau contoh pembahasan. Nah ini yang tadi saya sampaikan, studi kasusnya masih kurang. Jadi kami yang masih dasar, yang masih belajar, masih perlu lagi ya. Masih perlu tambahan-tambahan studi kasus seperti itu. Untuk hasil temuan, semua artikel menunjukkan bahwa matematika dan Python saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian dampak pada teknik, ya, untuk dampak pada teknik ketiga artikel ini yaitu penelitian memiliki dampak pada kemudahan menggunakan Python. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini ada yang belum dibahas yaitu tugas ya yang belum dibahas untuk membuat tema ya. Saya membuat tema yaitu implementasi pembelajaran kalkulus menggunakan Python. Ini baru nama tema dan judul yaitu visualisasi data interaktif menggunakan Matplotlib ya. Ya. Demikian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit yang bisa saya jelaskan terkait dengan 3 artikel yang dengan tema yang sama di mata kuliah kalkulus. Mudah-mudahan dengan review saya itu bisa
membantu. Ya, kemudian juga untuk koreksi saya sendiri juga, itu mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.